قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والعلم ما أورث القلب الزكي تقى وخشية عند أهل الله كلهم. يا رب مصطفى بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين rahimakumullah, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2026. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi lembaran baru
salat subuh berjamaah, kita berzikir, bermunajat, kita isi dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya, terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah limpahkan rahmah, Allah limpahkan keberkahannya, Allah berikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa hadir bersama kita pada hari ini, alhamdulillah, Mukarram Ustaz Imam Mahyudi, ada Ustaz Jumadi Hussein dan para asatidah yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kepada beliau-beliau semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hikam. Beliau menyebutkan dalam hikmah yang ke-203. Apa kata beliau? La tamuddanna yadaka ila al-akhdhi min al-khalaiq illa an tara anna al-mu'tiya fihim maulak. Fa idza kunta kadhalik fakhudh ma wafaqaka al-ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Athaillah, beliau memberikan arahan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan makhluk. Boleh kita berinteraksi dengan makhluk, boleh kita berinteraksi dengan manusia, tetapi jangan lupa dalam interaksi dan muamalah kita dengan manusia, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang menjadi sebab dari semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq. Jangan engkau mengulurkan tangan kepada makhluk. Jangan engkau mengulurkan tangan kepada makhluk dalam rangka meminta-minta kepada mereka. Illa antara annal mu'tiya fihi maulak, kecuali kalau engkau melihat bahwa sebetulnya yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah tauhid jemaah sekalian. Illa antara annal mu'tiya fihim maulak, kecuali kalau engkau melihat bahwa yang memberi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kunta kadzalik, kalau engkau sudah dalam kondisi yang semacam itu, fakhudh ma wafaqaka al-ilmu, maka ambil sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hikmah yang sangat-sangat penting untuk kita, karena kita bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Kita memberi dan kita menerima. Ibnu Athaillah menegaskan kepada kita satu ungkapan yang berharga. Beliau mengatakan la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq. Kata beliau, jangan engkau mengulurkan tangan kepada salah satu manusia atau makhluknya untuk meminta kepada mereka. Apa maknanya? Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim harus punya sifat izzah, afaf. Dia harus punya sifat kehormatan, punya wibawa. Dia harus menjaga harga dirinya. Jangan meminta-minta kepada makhluk. Dan ini adalah ajaran yang sangat mendasar di dalam Islam.
Karena Islam mengajarkan kepada kita agar kita tidak menggantungkan diri kita kepada makhluk, tidak menurunkan harkat dan martabat kita dengan meminta-minta kepada makhluk. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Dan siapa yang merasa cukup, tidak meminta kepada manusia, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk tidak meminta-minta, tidak menjadi orang yang menggantungkan diri kepada manusia, apalagi sampai menurunkan derajat, harkat dan martabatnya di hadapan mereka untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan rizki. Tidak boleh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjaga kehormatan kita, wibawa kita, kemuliaan kita. Ini yang diajarkan, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam satu hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Li an ya'khudha ahadukum hablah 'ala dhahri." Kalau seandainya salah seorang dari kalian mengambil talinya, lalu kemudian dia memikul tali itu di atas punggungnya, fayati bihazmatin minal hatab. Dia datang ke hutan, dia ambil itu batang pohon, dia kumpulkan, dia ikat, lalu dia jual di pasar. Kata Nabi SAW, fayakuffallahu biha wajhahu khairun min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'uhu. Di mana dia melakukan hal tersebut untuk menjaga kehormatannya agar dia tidak meminta-minta kepada manusia. Kata Nabi, kalau dia pergi, dia kumpulkan kayu bakar, dia jual untuk menjaga harga diri dan kehormatannya agar dia tidak minta kepada manusia, itu lebih baik daripada dia pergi kepada manusia lalu meminta-minta kepada mereka, baik mereka memberi atau tidak memberi. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan agar kita jaga kehormatan, jaga wibawa, jaga izzah, jaga harga diri. Jangan kita menunduk-nunduk kepada manusia. Apalagi zaman sekarang ini, jamaah sekalian, banyak orang yang menghalalkan segala cara, mengorbankan harga diri dan kehormatannya demi untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit dari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar kita menjaga harkat diri kita, menjaga kehormatan diri kita. Jangan minta-minta kepada manusia kecuali kalau kita memang terpaksa, kecuali kalau memang dalam kondisi darurat, kecuali kalau dalam kondisi kita sangat membutuhkan, baru boleh. Tapi kalau kita tidak dalam kondisi yang semacam itu, jangan kita meminta-minta kepada manusia. Jaga harga diri kita. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat agar mereka tidak terbiasa dengan itu. Sehingga Ibnu Athaillah menekankan di sini, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq. Jangan engkau mengulurkan tangan untuk meminta kepada makhluk. Jangan terbiasa dengan semacam itu. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nabi mengajarkan biasa memberi. Bukan meminta. Bahkan kita sudah pernah membahas bagaimana para sahabat itu nangis
karena tidak bisa memberi, tidak bisa berinfak di jalan Allah, tidak bisa memberikan sesuatu di jalan Allah, mereka nangis. Kalau kita akan terbalik, kalau nggak dapat nangis, kalau tidak menerima malah nangis. Dulu sahabat nangisnya itu karena tidak bisa memberikan sesuatu di jalan Allah. Ini pelajaran besar, pelajaran berharga yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yadul ulya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan kita sukanya menjadi tangan yang di bawah, berusaha untuk menjadi tangan yang di atas. Jaga kehormatan kita, harga diri kita. Masya Allah, para ulama dulu luar biasa, punya izzah, punya wibawa di mata musuh. Karena setiap kali mereka mau diberikan sesuatu, mereka menolak. Sampai disebutkan di dalam satu riwayat ada seorang alim besar, ketika diberikan iming-iming oleh pemerintahan Inggris, diberikan sesuatu yang sangat besar, seorang ulama dari Mesir, dia mengatakan tangan yang sudah bersyahadat kepada Allah tidak akan menerima dari musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Punya wibawa, punya izzah yang luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Athaillah mengingatkan kita, la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq. Jangan membiasakan diri minta kepada manusia. Tapi beliau kemudian mengatakan, illa antara annal mu'tiya fihi maulak, kecuali ada syaratnya, ada dua syarat yang diberikan oleh Ibnu Athaillah. Apa syarat yang diberikan oleh beliau? Beliau mengatakan illa antara annal mu'tiya fihi maulak, kecuali kalau engkau melihat bukan dengan mata kepala, tapi melihat dengan kalbu, melihat dengan basirah. Kalau kita sadar bahwa yang memberi itu hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baru boleh, kata beliau. Kalau kita sadar, kalau kita merasa, kalau kita melihat, kalau kita merenung, dan kita memahami bahwa yang memberikan pada hakikatnya adalah Allah, adapun manusia itu hanyalah wasilah. Manusia itu adalah sebab saja. Manusia itu hanya perantara saja. Tapi yang memberikan hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Jadi Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita agar kita jangan melihat kepada tangannya makhluk yang memberi, tapi lihat di balik itu siapa yang menggerakkan dia. Siapa yang menggerakkan dia, yang menggugah hatinya untuk memberi, mengeluarkan sebagian rizkinya, tidak lain adalah Allah. Ini yang harus dilihat. Karena kadang-kadang kita berhentinya hanya pada tangan makhluk. Oh, fulan memberi, fulan memberi, fulan memberi. Itu zahirnya. Secara zahir memang semacam itu. Tetapi hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak mungkin mereka tergugah untuk memberi. Kalau bukan Allah yang menuntun mereka, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka, tidak mungkin mereka akan tergerak untuk memberi. Tidak mungkin. Jadi lihat siapa yang menggerakkan, siapa yang ada di balik ini. Sebagian orang mengatakan yang memberi itu tidak lain ibaratnya seperti tukang pos saja dia. Dia hanya mengantarkan surat, mengantarkan kiriman. Tapi sebetulnya ada yang mengirim. Kalau ada yang memberi kepada kita, ibaratnya seperti tukang pos dia. Dia mengantarkan, alamatnya jelas. Allah yang menuliskan alamatnya fulan. Allah yang menuliskan, yang menetapkan siapa yang layak diberi dan tidak diberi. Yang menggugah, yang menggerakkan adalah Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kalau kita menerima sesuatu, illa antara annal mu'tiya fihim maulak, maka sadari bahwa yang memberi itu adalah Maula, Tuhan. Yang memberi itu adalah Rabbmu. Yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Sehingga dengan cara semacam itu kita sadar, tidak lupa kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali asalnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Semua nikmat yang kita nikmati sekarang ini, yang kita rasakan, itu bersumber, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwar razzaq. Allah yang sebetulnya memberikan rizki kepada seluruh makhluk, termasuk kepada kita. Jadi yang ngasih rizki itu adalah Allah. Yang maha memberi itu adalah Allah. Al-Mun'im itu adalah Allah. Allah yang memberi hakikatnya. Hanya lewat makhluk, lewat fulan, lewat fulan, lewat fulan. Itu perantaranya Allah Ta'ala. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita pasti tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Pasti ke tangan kita. Adapun jalurnya lewat mana, terserah Allah Ta'ala. Ini tauhid. Adapun kata Nabi SAW, yang memang tidak dijatahkan untuk kita, bukan dituliskan untuk kita, tidak akan jatuh kepada kita. Walaupun kita merengek-rengek, mau minta-minta, meraung-raung, nggak bisa, nggak bakal jatuh kepada kita. Karena semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sudah ada alamatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah yang menetapkan jatah rizki kita ada di tangan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata, tidak ada makhluk yang ada di atas bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab memberikan rizki mereka semuanya. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, illa antara annal mu'tiya fihim maula. Kalau engkau sadar bahwa yang memberi itu hakikatnya adalah Allah, maka silahkan diambil. Tapi kalau tidak, jangan, hati-hati. Sebab bisa jadi kalau kita hanya berhenti pada tangan makhluk, maka kita akan bersandar kepada makhluk. Kita akan bergantung kepada makhluk. Kita akan menundukkan diri kita, ya, menjatuhkan harkat diri kita kepada makhluk. Kita anggap, wah, kalau bukan karena fulan nggak bisa, kalau bukan karena dia nggak bisa, kalau bukan karena anu si anu, bukan. Tetapi semuanya karena Allah. Allah yang menjadi al-musabbib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan semuanya adalah Allah. Manusia hanya perantara, manusia hanya wasilah. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sehingga dengan semacam itu, mata ra'al abdullah huwal mu'ti zala dhilla linnas walam yash'ur bil minnah li ahadin minal khalqi. Maka insyaallah dia tidak akan menjadi terhina. Dia akan tetap punya wibawa. Sebab dia tidak akan menjatuhkan harkat dirinya di hadapan manusia yang memberi. Dia tetap harus menunjukkan izzahnya. Sebab yang memberi itu Allah. Kenapa harus nunduk-nunduk sama tukang pos? Yang memberi itu fulan. Hakikatnya adalah Allah, ya. Cuma bukan berarti kita tidak berterima kasih. Kita tetap berterima kasih karena lewat Dia Allah Ta'ala memberi. Dia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang ditetapkan oleh Allah. Dia yang sudah berjasa mengantarkan rizki Allah kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Tapi hakikatnya yang memberi tetap adalah Allah. Jangan lupa itu. Sehingga dengan manusia tetap kita jaga adab, apalagi kepada Allah. Adabnya harus kita perhatikan. Jaga adab kepada Allah. Ini yang diajarkan. Maka Nabi SAW luar biasa mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kepada manusia kita bersyukur. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Tapi jangan lupa Allah yang memberikan itu semuanya.
Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ini tauhid kita. Jadi jangan sampai kita lupa. Sebab kadang-kadang manusia itu hanya melihat kepada zahirnya saja. Hakikatnya tidak dilihat. Kalau kita bisa memposisikan diri kita semacam itu, maka asyukurul hakiki yatawajjah ilallahi awalan. Maka syukur kita yang pertama kepada Allah. Jadi kalau kita dikasih sesuatu sama orang, kita ucapkan alhamdulillah, Allah yang ngasih. Cuma lewat dia. Allah yang memberi kepada kita. Alhamdulillah. Jangan lupa hamdalahnya. Jangan lupa syukurnya kepada Allah. Harus kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan tahmid kepada Allah. Baru kita berterima kasih kepada manusia yang berjasa mengantarkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadzal qaid huwa mizanut tawakkul as-sahih. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah ini adalah bentuk tawakal yang benar. Jadi hati kita terus terpaut kepada siapa? Allah. Jangan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, tawakkul as-sahih, mubasyaratul asbab ma'a inqita'il qalbi anha. Tetap kita muamalahnya dengan manusia, interaksinya dengan manusia, tapi hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandarnya kepada Allah, terus kita ingat sama Allah. Ini orang yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada al-akhdul masyru', ada al-akhdu al-madmum. Ada yang menerima, mengambil dengan cara yang disyariatkan oleh agama, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Tapi ada yang mengambil dengan cara yang tercela. Jadi mengambil dari manusia, menerima dengan manusia itu ada dua. Ada yang mulia, ada yang tercela. Ada yang masyru', ada yang disyariatkan, dibenarkan oleh agama, tapi ada yang tidak dibenarkan. Apa itu? Ukurannya tadi disebutkan al-akhdul madmum ma'a ta'alluqil qalbi bil khalqi. Menerima yang tercela itu kalau hatinya terpaut dengan manusia, dengan makhluk. Tadi itu, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena fulan, hatinya terpaut dengan makhluk. Itu madmum, tercela. Tetapi yang disyariatkan, yang masyru', dibenarkan di dalam agama, ma'a syuhudillah wal mu'ti. Kalau dia sadar, kalau dia merasa bahwa yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru benar. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan syarat yang pertama adalah antara annal mu'tiya fihi maulak. Kalau engkau melihat bahwa yang memberi itu hakikatnya adalah Allah, itu baru boleh. Itu syarat pertama. Tapi ada syarat yang kedua. Wa fa idza kunta kadzalik fakhudh ma wafaqaka al-ilmu. Syarat yang keduanya adalah kalau sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama. Apa maksudnya yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini? Beliau ingin mengatakan bahwa kalau secara kalbu kita sudah merasa bahwa yang memberi ini adalah Allah, tapi lihat secara zahirnya, bagaimana, apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak? Apakah harta itu dari sumber yang halal atau tidak? Nah, ini penting, ya. Jangan sampai semuanya diambil. Kalau itu dari sumber yang halal dengan cara yang halal, silahkan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Jadi jangan sampai kita tidak melihat dan tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang tidak. Jangan sampai semacam itu. Seorang muslim dia tidak menerima kecuali yang baik, karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jangan sampai yang haram masuk ke dalam diri kita. Jangan sampai yang haram kita terima. Kalau kita tahu fulan pekerjaannya, sumber pendapatannya, penghasilannya dari yang haram, lalu dia memberi, maka kita harus bisa memilah-milah mana yang bisa kita terima, mana yang tidak boleh diterima.
apalagi zaman sekarang banyak orang yang memberi istilah money laundry. Uang aja bisa dicuci, ya, bisa dicuci, macam-macam cara nyucinya, ya. Sehingga kadang-kadang kita melihat ini peredaran uang nggak jelas, dari yang haram, dari yang syubhat, sehingga yang masuk ke dalam diri kita, naudzubillah min dzalik, khawatir kalau sudah yang haram yang masuk itu, kullu lahmin nabata minas suhti aw minal haram fannaru aula bih, naudzubillah min dzalik. Kalau barang haram itu yang masuk ke dalam diri kita, maka neraka yang lebih dekat kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pastikan itu dari yang halal. Pastikan itu dari sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, niatnya dalam menerima itu apa? Disebutkan oleh para ulama, niatnya ketika menerima, usahakan al-isti'anah 'ala ta'ah, untuk kita bisa taat kepada Allah. Kalau kita menerima sesuatu, mudah-mudahan rizki ini menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ausaddul hajah, kita bisa memenuhi hajat-hajat mendasar kita, itu silahkan. Kemudian kita pastikan kehalalannya, jauh dari syubhat, dan jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Jangan sampai menjadi kebiasaan, dikasih sekali, dikasih 2 kali, dikasih 3 kali, kok keenakan dia, terus-terusan, akhirnya dia minta terus sama orang, ya, bersandar kepada manusia. Jangan semacam itu, jangan menjadi tabiat kita. Tabiat kita berusaha untuk mendapatkan penghasilan sendiri, mendapatkan, ya, rizki dari usaha kita. Nabi SAW mengatakan bahwa yang terbaik yang dimakan oleh manusia adalah dari hasil usahanya, bukan dari pemberian orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai muslim punya izzah, ya, punya harga diri, punya wibawa, punya kehormatan. Jangan sampai kita menundukkan diri kita karena ingin mendapatkan sebagian dari apa yang ada di tangan manusia. Dengan itu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sejenak, kita baca sholawat ashrin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala واشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
karena dengan kita menuntaskan taklim ini ditutup dengan doa, insya Allah keberkahan akan diberikan oleh Allah. Sebab di penutup majelis kita membaca zikir-zikir dan munajat yang menunjukkan betapa kita butuh kepada Allah, betapa kita sangat fakir di hadapan Allah. Maka jangan kita remehkan munajat kita, jangan kita remehkan zikir kita. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Di dalam kesimpulan dari kajian kita pada hari ini, bahwa kita diajarkan agar kita berusaha tidak meminta kepada manusia. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat yang mampu, mereka tidak pernah meminta-minta. Mereka berusaha untuk mencukupkan diri kita, mencukupkan diri mereka, tidak meminta-minta kepada makhluk. Kecuali ada sahabat yang tergolong dalam ahlus suffah. Mereka tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Kondisinya sangat prihatin, tidurnya di teras masjid mereka, dikasih tempat oleh Nabi. Mereka meminta, tetapi mereka meminta dalam kondisi darurat, karena darurat kondisi mereka. Ya, sebetulnya kalau mereka punya pekerjaan mereka tidak akan minta, tapi karena mereka memang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, terpaksa mereka meminta. Tetapi itu pun dengan adab yang luar biasa, karena Nabi mengajarkan kepada mereka adab ini harus dijaga. Tetap mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara hidup yang semacam itu, insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan damai, karena kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadar. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, bergantung kepada Allah, insya Allah akan dicukupi semua kebutuhan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada hari ini. Kita minta waktunya sebentar, ada info yang mau disampaikan oleh tim media Al-Iman untuk kepentingan dakwah kita. Barangkali beberapa menit ke depan, ini kan hari libur ya, jadi insya Allah punya waktu